Oke, bismillah ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Seperti apa sih lari dari kebebasan itu? Yang pertama, Erich Fromm mengawali dari ayo kita pahami kebutuhan kita itu apa saja sih sebenarnya. Tadi kan kita gelisah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekarang kita cek, karena kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan gelisah lagi. Nah, kata Erich Fromm, setidaknya kita punya 5 kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pangan ya, kalau makan, minum, tidur, kawin itu otomatis. Tapi ini kebutuhan eksistensial untuk kita bisa hidup bahagia. Kita perlu memenuhi 5 kebutuhan ini. Ini saya tulis bahasa Inggrisnya ya, karena terjemahan Indonesianya agak panjang. Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Tadi sudah dijelaskan ya, keterhubungan. Kita perlu orang lain. Ini fitrah. Makanya manusia disebut makhluk sosial. Kita memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, kebutuhan transendensi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan kita melampaui diri kita. Kita jangan hanya menerima apa yang terjadi dengan hidup kita, dengan diri kita secara pasif, tapi kita juga mengupgrade-nya biar kita lebih maju, lebih unggul. Manusia itu, kalau dia merasa stuck, mandek, tidak maju, itu dia juga gelisah. Kalau dia merasa, aku kok tidak berkembang ya, itu kalian kan merasa gelisah. Maka kalian memerlukan transendensi, melampaui dirimu yang sekarang. Yang ketiga, ada kebutuhan rootedness, kebutuhan mengakar. Kebutuhan apa? Kalian punya tempat, punya keterkaitan dengan asal-usulmu, punya hubungan dengan tempat tinggalmu yang nyaman, itu namanya mengakar. Kalau kalian ditanya, kalian tahu kamu orang mana, tipe apa, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan mengakar, nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian a sense of identity, rasa identitas. Siapa aku? Orang yang tidak bisa bilang siapa aku, itu orang yang paling gelisah. Kamu siapa sih? Saya itu tidak tahu Pak, saya itu orang kayak gimana. Itu dia mesti gelisah. Kamu tidak bisa melayani dirimu sendiri ketika kamu tidak punya sense of identity. Dan yang terakhir, a frame of orientation. Punya kerangka orientasi. Hidup ini mau kamu arahkan kemana? Kita cermati satu-satu ya kebutuhanmu. Mungkin selama ini kamu tidak pernah mikir kamu ada kebutuhan ini. Yang kita pikirkan kan kebutuhan, besok saya bisa makan apa enggak Pak, masa depan saya gimana ya Pak, saya bisa enggak ya jadi suami yang baik dan lain sebagainya. Pikiranmu kan selama ini itu. Ternyata kamu ada kebutuhan 5 ini yang paling dasar. Coba kalian cek, kalian sudah bisa memenuhi ini apa enggak. Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Jadi dorongan untuk terkoneksi dengan orang lain. Kita sadar kita itu unik, tapi kita perlu orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sama sekali 100% isolatif, tidak mungkin. Kita perlu orang lain. Untuk melakukan apa saja, bahkan hal yang paling simpel. Kita juga memerlukan orang lain. Hal yang paling simpel itu ya contohnya apalah?
baca buku misalnya. Kan itu hak saya Pak baca buku atau tidak. Iya, tapi kalau tidak ada penulis yang ngarang buku, ya kamu tidak mungkin baca buku. Kalau tidak ada orang yang bisa memproduksi lampunya, ya kamu tidak bisa baca karena gelap. Kalau tidak ada orang-orang sekelilingmu yang tidak mengganggumu saat membaca juga, kamu tidak akan nyaman membaca buku. Jadi tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa dukungan orang lain. Baik langsung atau tidak langsung. Itu yang disebut relatedness. Nah, karena keterpisahanmu dan kejauhanmu dari orang lain akan membuatmu gelisah. Tapi jangan lupa, kata Erich Fromm, ada 3 jenis keterhubungan, yang 2 negatif, hanya yang 1 yang positif. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu ada jenisnya submissive, ada jenis power, dan yang ketiga ada jenis love. Submissive itu pasrah. Jadi saking inginnya kamu punya teman, saking inginnya disukai orang lain, saking khawatirnya ditinggal orang lain, terus kamu manut saja, pasrah saja, apain saja aku, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu namanya submissive. Karena aku perlu dirimu, maka aku pasrah, wis kamu apain saja. Kamu suruh apa saja, kamu perlakukan aku kayak gimana pun, ayo. Ini namanya submissive. Ini negatif. Kebalikannya yang kedua. Kalau yang kedua ini hubungan level power. Kalau ini dominatif. Jadi kamu harus patuh padaku ya. Kamu harus manut aku ya. Kamu harus ikut apa yang aku katakan. Ini dominatif. Ini salah satu gaya orang yang ingin tidak ditinggalkan, tapi kebetulan dia punya power. Maka yang dia lakukan apa? Mendominasi. Awas lo ya, kalau kamu jauh-jauh dari aku, nanti kalau kamu butuh tidak tak tolong lo. Nah, terus orang lain tidak berani menjauh. Kalau kamu perlu contekan, tidak tak kasih lo ya. Kalau kamu perlu tumpangan, aku tidak mau barengi kamu lo. Jadi kamu kalah power. Nah, yang menang power bisa mendominasi. Yang kalah power dia akan submissive. Kalau bisa, yang ideal relasi itu yaitu cinta. Cinta itu apa? Saya sudah capek menjelaskannya. Kamu cari di sesi-sesi bertebaran di mana-mana. Itulah relasi ideal. Karena di luar cinta, relasimu antara submisif dan dominatif. Menarik, nanti Erich Fromm menjelaskan lawannya relatedness adalah satu sikap yang sering kita singgung, namanya narsisisme. Relatedness ini orang sadar bahwa saya perlu yang lain, tapi ada orang yang tidak punya kesadaran ini. Orang yang tidak punya kesadaran relatedness itu orang yang jenisnya narsis. Nah, itu kalian sering kan mengkritik orang, kamu kok narsis banget tuh ya. Itu sebenarnya dia kesadaran relatednya rendah. Narsis itu apa? Ini kita sebentar ya biar kalian tahu, biar ngomongnya pas. Jadi narsisisme itu ketika seseorang cenderung fokus untuk mengejar pengakuan atau mengejar cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan emosional dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Jadi orang narsis itu orang yang selalu mengejar pengakuan, validasi dari orang lain tentang dirinya. Jadi melesetnya apa orang-orang narsis ini?
Dia lupa tentang kenyamananku, hakikat diriku, yang membahagiakan aku apa. Dia melewatkan itu karena dia fokus dipuji orang, dia fokus diakui orang, dia ingin dicintai orang. Fokusnya ke situ, kata Erich Fromm. Akarnya apa? Akarnya adalah dia menganggap dirinya itu sangat layak dicintai. Aku sehebat ini, aku seganteng ini, aku secantik ini, harusnya banyak yang jempoli dong. Ini kita menyebutnya narsis. Makanya kalau kamu foto kan terus pakai filter 3-4 kali itu kan filter. Biar apa? Biar divalidasi orang lain. Wah, cantik banget sekarang, kok awet ya. Terus kamu senengnya luar biasa. Padahal yang komen ya basa-basi. Iya kan, kalau kalian sendiri kalau ada temenmu gitu terus kamu komen, wah tambah ganteng nih. Kamu kan basa-basi kan. Nggak selalu serius untuk ganteng beneran ya, biar menyenangkan teman saja, Pak. Jadi akarnya di situ. Kenapa sih ada orang sampai segitunya? Ya untuk melindungi dirinya dari rasa kesepian dan rasa ketidakberdayaan. Bahwa banyak kok yang suka padaku, banyak kok yang muji-muji aku, banyak kok yang jempoli aku. Wong fotoku satu saja yang jempoli sekian ratus kok gitu. Ya kan kamu senang. Jadi setiap kali kamu posting bolak-balik kok tengok, kok masih 2 ya yang jempoli. Kalau sudah gitu kamu gelisah sudah kan. Padahal sak kos-kosan ini ada 10 orang loh yang jempoli 2. Berarti sak kos-kosan aja enggak semuanya suka padaku. Kamu bisa begitu pikiranmu. Nah, cirinya kalau di Erich Fromm ya orang yang merasa perlu untuk terus menerima pengakuan dan pujian orang. Dia baru merasa berharga kalau sudah dipuji orang, kalau sudah diakui orang. Dia menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ini relatedness sih, tapi ya kalau sudah di level narsis harus dievaluasi lagi karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kata Erich Fromm, narsis ini biasanya subur di tengah masyarakat yang mementingkan kompetisi dan individualis. Jadi masyarakat yang selalu membanding-bandingkan, yang selalu kamu kalah cakep sama ini, kamu kalah hebat sama itu, terus kamu tertantang untuk membuktikan bahwa aku sudah sehebat ini loh. Aku sudah seganteng ini loh. Aku sudah secakep ini loh. Makanya hati-hati dengan budaya kompetisi atau budaya individualistik. Karena budaya yang semacam ini melanggengkan gaya hidup yang narsis. Akhirnya apa? Efeknya hubungan kita dengan orang lain jadi tidak sehat. Jadi kalau tidak hati-hati pasti kita jatuh ke submisif, atau kalau kita punya power ya kita dominatif. Dominatif itu ya maksa orang memvalidasi. Ayo menurutmu aku cakep enggak? Itu temenmu sudah susah itu. Dilema dia, mau jujur gimana, enggak jujur gimana. Oke, mungkin kamu diplomatis ya. Kapan sih kamu ndak cakep? Kan mesti bilangnya gitu. Padahal ya, mungkin ya sekarang. Tapi ya kan kamu sulit jawabnya. Mau jujur ndak? Itu berarti kamu di submisif, dia yang dominatif. Oke, ini yang pertama. Ini juga kebutuhan kita. Kebutuhan terhubung dengan orang lain. Tapi ya semoga tidak jatuh di submisif dominatif, apalagi terus memunculkan watak narsis. Kita lanjutkan. Yang kedua, transendensi. Ini saya bilang tadi ya, kebutuhan kita untuk
berkembang melampaui kondisi kita saat ini. Jadi kita bangkit dari kondisi pasif menuju kondisi penuh makna dan kebebasan. Kita hidup ini kan kalau kata para filosof eksistensialis, sifatnya faktisitas. Faktisitas itu selalu terjatuh dalam fakta. Nah, kalau kita ingin jadi orang hebat, kita taklukkan fakta tadi. Kita lampaui, ini yang disebut transendensi. Kalian misalnya, mungkin ada yang dulu zaman mahasiswa baru, bayanganmu tentang kuliah itu apa? Begitu kuliah beneran, walah ternyata cuma kayak gini kuliah itu. Itu namanya kamu terlempar dalam fakta, ternyata kuliah itu seperti ini. Mungkin dulu ngaji filsafat yang tidak pernah kesini, bayangannya kayak gimana, begitu kesini, yalah ternyata gini ngaji filsafat itu. Bayanganmu apa, faktanya apa. Nah, keterlemparanmu dalam fakta, itulah yang disebut faktisitas. Orang hebat yang adalah orang yang mampu menaklukkan faktisitas ini. Oh, kalau memang faktanya begini, saya harus melakukan ini. Itulah yang disebut transendensi. Kita bisa tetap hidup bermakna, kita bisa tetap unggul, bisa tetap maju, meskipun berhadapan dengan fakta apapun yang kita hadapi. Ini namanya kemampuan transendensi. Kita melampaui diri kita yang sekarang, melampaui fakta-fakta nyata yang kita hadapi hari ini. Ini juga kebutuhan, karena orang itu kalau tenggelam dalam fakta juga menggelisahkan. Aku kok manut saja ya, aku kok ndak kreatif ya, aku kok ndak kelihatan ya, ndak berkarya ya, orang-orang kok ndak menyebutku sama sekali ya, misalnya itu kan menggelisahkan. Kamu bukan sesuatu dalam tanda petik, dan itu menggelisahkan. Disitulah orang kemudian kreatif, ingin menunjukkan ini loh aku. Sayangnya, kata Erich Fromm, ada dua jalan orang melakukan transendensi. Ada yang jalur kreatif, ada yang jalur destruktif. Yang jalur kreatif, ya banyak kita berkarya lewat seni, agama, filsafat, termasuk lewat cinta, memproduksi ini itu. Ini namanya jalur kreatif. Peradaban, segala capaian-capaian teknologinya yang kita lihat hari ini, itu contoh orang melampaui dunianya secara kreatif. Laptop, HP, mikrofon ini dan lain sebagainya, ya contoh bagaimana kita bisa melampaui dunia kita. Kalau saya tidak ada mikrofon ini, misalnya saya ngomong kayak gini, baris kedua di situ sudah tidak dengar suara saya. Tapi fakta suara saya yang tidak terlalu keras dibantu oleh mikrofon. Ini melakukan transendensi secara kreatif. Tapi ada juga orang yang melampaui dunia dan dirinya secara destruktif. Dengan cara merusaknya. Nanti kalau rusak saya bisa mengontrolnya, saya bisa melampauinya. Makanya ada kriminalitas, ada kejahatan ini itu ya sebenarnya berawal dari pola transendensi yang destruktif. Ada banyak orang yang ingin mengubah dunia secara destruktif dengan cara merusaknya, termasuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Kata Erich Fromm, manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa membunuh dengan alasan selain mempertahankan diri. Biasanya makhluk-makhluk yang lain itu seandainya mengeluarkan racunnya atau membunuh binatang yang mengganggunya dan lain sebagainya, itu alasannya mempertahankan diri. Satu-satunya yang bisa membunuh tanpa alasan mempertahankan diri itu manusia. Wah, alasanmu banyak membunuh itu kan.
bisa karena malu, bisa karena stres, bisa macam-macam. Dan itu khasnya manusia. Jadi kalian memang istimewa. Tidak terancam apa-apa bisa membunuh orang. Nah, ini yang disebut transendensi secara destruktif. Maka kalian hati-hati. Transendensi memang kebutuhanmu, tapi semoga kalian penuhi secara kreatif. Terus, yang ketiga, ada rootedness, keberakaran. Jadi, kejelasan akarku di mana. Ini kebutuhan untuk kita mengikat diri di dunia kita. Jadi kita ingin selalu bisa menyebut dan bisa menyikapi perubahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau di Erich Fromm dicontohkan, contoh paling sederhana ketika kita selalu menjaga hubungan, ketersambungan kita dengan ibu kita. Itu kan salah satu akar kita. Jadi kita ingin selalu berakar di dunia kita, tidak terombang-ambingkan. Saya Pak, orang Indonesia, budayanya begini, tradisiku seperti ini, hidupku di daerah ini, makanya gaya ngomong saya begini. Ini bagian dari rootedness. Keperluan keberakaran. Kalian kan gelisah kalau disebut, kamu orang mana sih kok tidak jelas gitu. Indonesiamu kok sudah tidak kelihatan gitu. Kamu kan tidak nyaman kalau digitukan. Katanya kamu anaknya orang terpandang, tapi gayamu kok begitu. Kamu kan tidak mau digitukan. Kenapa? Kita punya kebutuhan akar. Kalau kita dicabut dari akar kita akan gelisah. Kita selalu mendefinisikan diri kita ya sesuai akar kita. Nah, tentang akar ini, Erich Fromm menyebut ada dua gaya rootedness, ada gaya negatif, ada gaya positif. Gaya negatif namanya fiksasi. Kalau gaya positif itu namanya keutuhan diri. Ya, kita pelajari pelan-pelan. Malam hari ini saya bilang materinya banyak, padat. Mungkin nanti rekamannya kalian ulang-ulang. Jadi fiksasi itu kita menyambungkan diri dengan akar, tapi keterikatan kita dengan akar itu keterikatan yang tidak sehat. Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kita jadi tidak maju, kita jadi tidak berkembang karena keterikatan kita dengan akar kita. Jadi mungkin ada hal tertentu yang, Mbok kamu maju, enggak Pak, di tempat saya kayak gini saja cukup kok Pak. Ini namanya fiksasi. Kalau di tempat saya Pak, yang penting sekolah, kemudian kawin, kerja, sudah selesai Pak, tidak usah mikir aneh-aneh. Dan kamu merasa, yo itulah aku dan budayaku. Terus kamu tidak mau maju, tidak mau berkembang. Ini jenis fiksasi. Ini yo mengikat sih, mengakar sih, tapi secara negatif. Kemudian kita tidak bisa menyikapi perubahan. Ketika lingkungan sekeliling kita berubah, kita tidak bisa beradaptasi. Tidak Pak, biasanya begini jadi yo. Ini sekarang ada teknologi ini loh Mas. Tidak Pak, kalau pakai teknologi bukan kita. Kalau kita itu sejak dulu ya face to face gini, tidak ada. Nah, ini namanya kita tidak bisa mengadaptasi perubahan. Ini namanya fiksasi. Ya kita tidak berkembang, yang lain berkembang semua, kita sendiri yang tidak berkembang. Pak, di tempat saya itu Pak, HP haram Pak, anti HP. TV haram Pak. Internet itu neraka semua isinya Pak, misalnya. Sementara dalam hidup ini kamu tidak bisa sekarang itu tanpa HP, tanpa medsos, tanpa itu.
Tapi kamu kukuh untuk tidak berubah demi akarmu. Ini yang disebut fiksasi. Ini yang oleh Erich Fromm disebut keterikatan keberakaran yang negatif. Nah, yang ketiga ada lagi, biasanya mungkin di budaya tertentu yang mengutamakan status, mengutamakan kekayaan, mengutamakan prestasi, dan kita terjebak di situ sehingga tidak bisa mengekspresikan apa keinginan kita yang sebenarnya. Ya kalau di sini Pak, ya umur-umur 16 tahun harus sudah nikah. Kalau belum nikah, wah itu. Nah ini namanya budaya tertentu. Kalau di sini Pak, yang penting punya rumah, punya mobil. Standarnya itu sih. Kalau belum punya itu masih belum disebut sukses misalnya. Terus kita terikat di situ, jadi tidak maju di situ. Itu yang disebut fiksasi. Padahal situasi berubah. Dunia ini dinamis, macam-macam, bahkan situasi orang beda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Oh kalau di sini Pak, ya minimal hafal Al-Quran 30 juz lah, baru dia bisa. Nah misalnya, oh kalau di tempat sini bukan itu, kalau di tempat sini yang penting apa gitu. Ini keberakaran negatif. Istilahnya fiksasi, pokoknya ini ya ini, tidak bisa ditawar lagi. Nah, semoga teman-teman keberakarannya tidak secara negatif ya, tapi yang dinamis, yang ngerti situasi. Itulah nanti yang disebut keutuhan. Cirinya keutuhan ada 3. Yang pertama, refleksi diri terus dilakukan. Siapa aku, apa peran yang harus aku mainkan, kemana aku ini harus berkembang, itu namanya refleksi diri. Kemudian fleksibel dan adaptif. Jadi kalau situasi berubah, ya kita tahu kita harus mengadaptasinya. Tidak menyangkal atau menghindar. Yang ketiga, ya kita terhubung tapi tetap otonom. Ini yang agak sulit ya. Berhubungan dengan orang lain tapi tetap kita mandiri. Iya sih kita mengakar. Iya sih saya orang daerah situ, tapi untuk hal semacam ini saya punya pendirian sendiri. Ya, ini namanya terhubung tapi tetap otonom. Iya sih saya lahir dari budaya seperti itu, tapi saat ini saya punya pandangan sendiri, punya gaya hidup sendiri yang menurut saya lebih produktif misalnya. Ini namanya utuh. Kamu jadi dirimu sendiri, tapi sekaligus terhubung dengan orang lain. Tidak putus akarmu. Karena putus akar itu menggelisahkan. Inilah ciri ketiga dari kebutuhan eksistensial. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.